Indonesia termasuk salah satu pemilik sumber daya dan cadangan yang signifikan. Bahkan kalau dalam urutan kita nomor 1, kalau nggak nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Bahkan seperti nikel kita cadangan terbesar di dunia. Bahkan kita kontribusi dalam global market juga termasuk yang terbesar. Nah, namun dalam konteks lain, ini semua perlu tata kelola yang baik. Artinya apa? Tata kelola seperti yang kita pahami bersama, ada yang namanya ESG gitu ya, Environmental Social Governance. Bagaimana terkait dengan lingkungan, yang mana di dalamnya ada iklim dan seterusnya, kita dari hulunya ada land clearing, kemudian terakhir nanti ada reklamasi, semuanya berjalan harus keseimbangan sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan dalam konteks tertentu, regulasi kita ini memang belum terintegrasi secara keseluruhan menjadi satu. Secara biasanya contoh misalnya di Minerba, oke, ada good mining practices, parsial dia, oke, ada lingkungan, tapi sosialnya nanti ada di peraturan lain. Tetapi secara keseluruhan semuanya sudah terakomodir. Kementerian LH punya, Kementerian Kehutanan juga ada, Kementerian SDM juga ada. Namun mungkin dalam konteks ke depan perlu ada satu payung hukum yang bisa menjembatani semua parsial-parsial aturan tadi menjadi satu kesatuan yang bisa kita pakai untuk kemudahan dalam berorientasi untuk pertambangan maupun untuk hilirisasi. Kemudian di dalam konteks roadmap, sebetulnya sudah ada roadmap hilirisasi, bahkan ada grand strategi Minerba nasional. Bahkan sejak saya sebelumnya ada di Minerba, kami menyusun yang namanya kebijakan Minerba nasional yang membutuhkan waktu kurang lebih mungkin lebih dari 4 tahun bisa menyusunnya karena banyak tantangan yang harus kami hadapi karena berbagai dinamika. Setiap kementerian lembaga punya undang-undang, sehingga untuk menyatukan semua undang-undang ini sulit. KLH punya undang-undang lingkungan hidup 32 2009, Kehutanan punya, Minerba punya, dan seterusnya. Namun dalam konteks kita menyusun menjadi satu kesatuan idealisme bagaimana kebijakan pertambangan bisa dijalankan dengan baik, maka acuan kami waktu itu hanya satu, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bumi air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, disitulah semua bisa, oke, kita lepas dulu undang-undangnya, lalu kita coba jadikan satu apa yang ideal untuk dalam pengelolaan Minerba nasional tersebut.